Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyo Hadi sebagai pengajar praktik, dan juga yang saya hormati Ibu Mutmainah sebagai fasilitator, dan saya sebagai CGP Angkatan 8 Iman Patrohman. Saya mengajar di SMA Negeri 6 di Jakarta. Dan juga tentu yang saya hormati Bu Lili. Bu Lili ini adalah rekan sejawat saya di SMA Negeri Jakarta. Setelah saya melaksanakan praktik akademik kepada Bu Lili, observasi akademik, saat ini saya dengan Bu Lili akan melaksanakan pasca observasi akademik. Jadi kegiatan ini saya lakukan setelah melaksanakan supervisi akademik kepada Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Iman. Gimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Bagaimana Pak Iman kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Nah, tapi saya mengganggu waktu Ibu nggak ya hari ini? Kebetulan tidak mengganggu Pak, karena saya tidak ada jam mengajar. Baik, terima kasih Bu Lili. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu Lili. Jadi setelah kita melaksanakan praktek mengajar, saya mendampingi Ibu dalam kegiatan praktek mengajar di kelas. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol pasca observasi ya Bu ya. Iya, Pak. Observasi supervisi akademik itu ada beberapa hal yang bisa kita perbincangkan. Menurut Bu Lili, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan saya bisa mendapatkan ilmu dari Pak Iman, dan kita bisa masing-masing bertukar informasi. Saya juga nanti akan dapat masukan juga dari Pak Iman apa kekurangan dalam proses pembelajaran saya kemarin. Baik Bu Lili, jadi memang seperti yang Ibu katakan, kita saat ini sebenarnya lebih ke sharing-sharing Bu ya. Kita sharing dari praktek pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Saya sudah mendampingi Ibu itu. Kira-kira dalam praktek itu mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, ada kekurangan, atau nanti Ibu juga bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin Ibu merasa senang, puas dengan praktek yang sudah dilaksanakan di kelas ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan ini, menurut Bu Lili bagaimana performa Ibu ya dalam kompetensi mengajar kemarin? Kalau menurut saya kemarin merasa senang sih Pak, karena Bapak masuk ke kelas saya dan mengamati. Setelah pembelajaran kemarin juga saya merasa lebih lega dan lebih plong gitu Pak. Baik, jadi Ibu merasa lebih plong ya, alhamdulillah Bu ya itu. Jadi memang bertemu dengan anak itu kan satu kebahagiaan ya Bu ya. Kadang-kadang kita mungkin sedang ada masalah, bertemu dengan sang didik lupa, alhamdulillah. Nah sekarang berkaitan dengan perasaan Ibu yang plong tadi, kira-kira apa ya Bu yang membuat Ibu merasa jauh lebih lega, jauh lebih plong setelah melaksanakan supervisi kemarin ya Bu? Perasaan saya jauh lebih lega karena anak-anak pada saat pembelajaran kemarin itu lebih antusias Pak Iman, dan lebih senang mereka. Baik Ibu, berkaitan dengan itu yang seperti Ibu sampaikan, mari kita coba perdalam kembali apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kemarin Bu ya. Nah jadi kemarin itu Ibu sudah membuka pembelajaran dengan sangat baik. Nah, Ibu sudah membuka pelajaran, kemudian mengajak anak berdoa kemarin Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan secara fisik dan psikis siswa untuk ikut belajar, merapikan pakaian yang bisa atribut. Kemudian saya kemarin juga menyaksikan Ibu mengajak siswa yang mejanya mungkin ada sampah dibuang. Itu memang salah satu budaya positif sekolah kita Bu ya, gimana supaya dalam pembelajaran itu anak benar-benar siap secara fisik dan psikis. Ibu juga menanyakan kabar ya, kabar ke anak-anak, gimana kabarnya segala macam ya. Saya perhatikan anak-anak cukup antusias mengikuti pembelajaran Ibu katakan yang Ibu laksanakan kemarin. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran KSE ya, strategi sosial emosional. Nah, di sebelumnya kan kita sudah diskusi ya Bu ya, pembelajaran KSE itu bagaimana. Bahkan saya sudah memberikan contoh ke Ibu ya.
bagaimana melakukan teknik stop gitu ya, supaya anak lebih fokus ya. Iya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana menurut Bu Lili dari hal yang saya sampaikan tadi, Bu? Dalam proses pembelajaran kemarin, teknik stop yang Bapak Iman ajarkan, setelah saya aplikasikan di dalam kelas, itu banyak anak-anak yang masih bercanda begitu Pak, jadi belum fokus untuk melakukan teknik stop ini. Ya betul. Jadi memang kemarin itu saya juga mengamati demikian Bu ya. Itu salah satu triknya seperti yang pernah saya lakukan Bu. Memang sebetulnya untuk membuat anak itu mindfulness ya sampai pada kesadaran diri itu memang sebetulnya tidak selalu teknik stop saja Bu. Misalnya Ibu bisa bercerita yang membuat anak itu menjadi perhatian dari cerita yang kita sampaikan. Sebetulnya itu juga termasuk kesadaran diri mindfulness juga. Itu bagian dari cara kita menumbuhkan kesadaran sosial emosional ya. Nanti kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya Pak. Nah jadi berkaitan dengan itu, dari yang Ibu sampaikan ini, apakah rencana perbaikan yang akan Ibu perbaiki dari pembelajaran kemarin ini, menurut Ibu apa sih yang sudah tercapai dari pembelajaran kemarin, Bu? Yang sudah tercapai itu karena hasil akhirnya berupa desain tata ruang wilayah kota. Dari situ saya menilai bahwa anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya, Pak Iman. Baik, jadi memang kemarin saya menyaksikan anak dalam pembelajaran kemarin itu kan seperti yang sudah kita diskusikan pada pra-observasi itu kan Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah mengelompokkan kemarin ya siswa beberapa kelompok. Nah, ada kelompok yang sudah pengetahuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah ya. Nah, Ibu sudah berusaha merumuskan, menganalisis tata ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Bahkan memaparkan ide serta publikasinya di kelas ya. Ibu sudah berusaha mengajak anak agar pengetahuan yang didapat itu, yang mereka diskusikan itu benar-benar up to date gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini, menurut Bu Lili, apa hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin menurut Ibu kurang, ada yang kurang gitu. Apa yang perlu dipertahankan, dan menurut Ibu apakah ada yang kurang dari kegiatan belajar kemarin, Bu? Kalau untuk kekurangan menurut saya itu ada beberapa anak-anak yang belum menguasai aplikasi Canva, Pak. Iya, jadi ada anak yang sudah menguasai, dan yang sudah menguasai ini hasilnya maksimal, dan yang belum ini agak kurang maksimal untuk desainnya. Ya, gitu betul. Pak, itu kekurangannya. Oh iya betul. Jadi memang kemarin itu kan Ibu ada anak yang belum mahir manual gitu ya kemarin ya. Iya. Ada juga anak yang mengerjakan di HP Canva-nya ya. Ada juga yang membuat tata ruang kotaknya itu di laptop secara digital. Jadi memang di sini kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proses ya. Proses, kemudian juga konten yang Ibu sampaikan juga cukup beragam kemarin ya. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, pada saat praktek itu kan Ibu juga melaksanakan kuis ya. Ada anak yang kayak belajar auditori, visual, kinestetik. Nah, menurut Ibu dari pembelajaran kemarin itu seperti apa ya, Bu? Kalau dari pembelajaran kemarin, gaya belajarnya itu kan saya memberikan kuis, dan kuisnya ini untuk gaya belajar yang visual. Ternyata malah semuanya mengerjakan gitu, Pak. Jadi ternyata kalau kita memberikan pertanyaan terbuka tanpa memilah kelompok-kelompok gaya belajar, kadang semuanya jadi ikutan. Ya. Mungkin itu karena mereka antusias Bu ya, antusias mengikuti pelajaran Ibu. Mungkin masukan dari saya Bu, karena memang untuk kuis video ya, video ini kan dikhususkan untuk mereka yang visual ya, visual dan auditori. Jadi memang kita tunjuk kelompok visual, silahkan menjawab pertanyaan kuis tentang ini ya. Karena hakikatnya kalau kelompok visual kan mereka mempelajari materi kan dari apa yang mereka lihat ya. Auditori kan didengar. Jadi video itu memang sebetulnya khusus bagi mereka yang
gaya belajarnya visual auditori. Walaupun sebetulnya video tertentu itu ketiganya ada sebetulnya. Tapi saya lihat kemarin video yang kemarin itu memang dikhususkan bagi kelompok visual dan auditori. Baik, menurut Bu Lili, hal apa lagi sih yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin itu, Bu? Yang perlu saya perbaiki ya berarti mencari video-video yang memang khusus untuk gaya belajar semuanya gitu ya Pak. Ya. Atau kalau nggak nanti saya mencari media bahan ajar lain yang cocok untuk diferensiasi. Iya betul. Jadi sepertinya memang Ibu harus sama dengan saya ini juga. Bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, supaya apa yang kita rencanakan itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Iya benar Pak. Nah ya, yang saya tangkap di sini memang terkait dengan praktek belajar Bu Lili, yang boleh ditingkatkan adalah bagaimana Bu Lili melaksanakan pembelajaran diferensiasi belum maksimal ya Bu ya. Menurut Bu Lili, apa sih yang membuat pembelajaran diferensiasi yang Ibu laksanakan itu belum maksimal? Oh tadi udah ya Bu ya. Jadi sebetulnya itu ya Bu ya, belum maksimal itu karena apa tadi Bu? Kuisnya, jadi belum itu ya. mengelompokkan ini kuis untuk gaya belajar visual, yang ini untuk gaya belajar auditori gitu. Jadi belum ada pengelompokan itu Pak. Oh itu permasalahannya Bu ya. Tadi saya sudah memberikan solusi Bu ya, seperti itu. Nanti ke depan memang kita harus cermat dengan kuis atau apapun asesmen ya, namanya kan asesmen proses Bu ya, itu harus kita sesuaikan ya dengan gaya belajar. Baik Bu Lili, berdasarkan kemampuan juga berdasarkan perangkat yang mereka miliki, jadi pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan progres, sehingga evaluasinya juga Bu Lili menurut pengamatan saya selama proses pembelajaran Ibu juga melakukan penilaian proses ya. Jadi Ibu kemarin itu mencatat rubrik penilaian, itu kan berarti Bu Lili asesmen prosesnya sudah. Nah berkaitan dengan itu asesmen sumatifnya bagaimana Bu ya? Kalau asesmen sumatifnya itu saya menggunakan LKPD. Nah LKPD ini nanti dikerjakan oleh peserta didik, gitu Pak. Ya kemarin saya perhatikan memang ada beberapa siswa yang sempat mengerjakan, tapi waktunya Bu ya. Berarti memang di asesmen akhir ini sebagian melalui GCR Bu ya. Iya. Sebagian melalui GCR, sebagian ada langsung di kelas ya secara terbuka gitu ya. Nah, jadi memang sudah lengkap ya Bu asesmennya Ibu berikan. Iya, betul Pak. Di penutup Ibu juga kemarin saya perhatikan sudah memberikan kesimpulan ya, kemudian mengingatkan tugas LKPD yang akan dijalankan di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Pak. Nah, kemudian di penutup ini kan memberikan motivasi kepada siswa dan refleksi ya Bu ya. Nah, kemarin itu bagaimana Bu proses motivasi dan refleksi yang Ibu lakukan? Jadi kemarin karena anak-anak saya suruh untuk membuat desain tata ruang wilayah, jadi waktunya agak panjang. Nah, di bagian akhirnya saya belum sempat memberikan motivasi ataupun kesimpulan, Pak. Baik, berkaitan dengan itu Bu, menurut Ibu strategi apa ya yang akan digunakan agar semua apa yang sudah kita rencanakan itu bisa terlaksana? Apa yang kita buat dalam RPP bisa terlaksana dengan baik? Gimana Bu Lili? Berarti nanti saya akan mengatur waktu dengan seksama Pak supaya RPP-nya sesuai waktunya sampai akhir di proses. Baik, memang manajemen waktu itu penting ya. Kita memang harus manage waktu. Kadang-kadang kalau kita mengikuti kemauan anak ya, kadang-kadang waktunya lewat. Iya Pak. Nggak sempat untuk refleksi kesimpulan, atau kadang-kadang refleksinya terlewat atau salah satu betul. Kadang-kadang kalau saya sendiri kadang silakan ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini, nah kadang anak akan bicara. Kadang itulah sebetulnya yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi bagaimana kita agar menciptakan pemimpin pembelajar. Jadi anak itu bisa
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi saat siapa yang bisa memberikan kesimpulan itu berarti anaknya aktif ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagus ya Bu Lili, memanajemen waktu memang sangat penting. Kemudian di sini terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Jadi setelah Ibu kita berdiskusi apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus diperbaiki, dan selanjutnya untuk selanjutnya ke depan Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang, tindak lanjutnya bagaimana Bu ya? Itu saya akan memperdalam ilmu saya lagi Pak, mungkin dengan mengikuti MGMP sekolah, MGMP wilayah DKI, ataupun saya juga bisa mencari sumbernya melalui YouTube, melalui internet gitu Pak. Saya juga sering sih Bu belajar di YouTube ya. Bahkan saat ini Bu kan sedang kurikulum merdeka ya, PMM gitu kan. PMM itu di PMM itu kan ada beberapa konten yang bisa kita ambil. Bahkan asesmen juga ada di sana. Nah, bahkan mungkin kita juga bisa berikan kontribusi, memasukkan aksi nyata ya, seperti kemarin semalam itu saya juga coba berupaya memberikan masukan aksi nyata ke PMM. Itu juga salah satu kontribusi kita dalam pembelajaran. Khususnya di DKI ini tentu kita harus banyak memberikan kontribusi karena di DKI ini kan internet tersedia sangat luas, ya materi juga sangat banyak, sehingga dengan waktu yang kita punya setiap hari itu sebetulnya kita bisa memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan kemampuan kita maupun memberikan masukan kepada orang lain atau guru teman lain dalam pembelajaran. Nah, berkaitan dengan itu mungkin Ibu punya target atau kira-kira dalam berapa lama Ibu akan melakukan pengembangan diri tadi? Insya Allah 2 pekan ke depan saya akan melakukan itu Pak. Baik Bu Lili, jadi memang untuk perbaikan itu kita harus terus memperbaiki diri. Pada prinsipnya semua keterampilan pengetahuan yang kita dapat itu pada akhirnya akan berbalik kepada kita juga. Kalau kita sering rajin mengikuti MGMP, sering membuka konten YouTube, kemudian juga bahkan kita melakukan konten kita di YouTube, belajar di PMM, saya yakin pengetahuan kita secara bertahap juga akan terus meningkat. Nah, selanjutnya Ibu, menurut Ibu kira-kira yang bisa membantu Ibu ya dalam pengembangan diri itu siapa ya Bu? Yang pastinya rekan-rekan guru saya sih Pak, rekan-rekan guru dan siswa peserta didik. Ya betul. Jadi memang kita seperti prinsip Ki Hajar ya Bu ya, semua tempat adalah tempat kelas dengan belajar, dan setiap orang bisa menjadi guru ya. Siapapun bisa menjadi teman untuk kita menggali ilmu, teman untuk belajar. Nah, bagus sekali Bu Lili rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Bu Lili mungkin punya catatan-catatan atau jadwal-jadwal nggak sih Bu dalam yang akan Ibu praktikkan? Seperti apa Ibu akan menjadwalkan kegiatan ini? Kalau untuk jadwal belum saya rencanakan Pak, tapi saya akan membuat jadwal yang terencana mulai dari sekarang Pak. Baik Bu Lili, bagus sekali rencana Ibu. Jadi memang mulai secepatnya memang kita harus mengatur waktu ya. Bagaimana cara kita untuk mengajar bisa, kemudian berkolaborasi dengan teman jawab bisa, menggali ilmu juga dari berbagai sumber. Nah, ada istilah multitasking gitu Bu ya. Itu memang harus serba menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Baik, kira-kira mungkin ada tidak yang mungkin yang perlu disampaikan Bu Lili? Alhamdulillah, kayaknya semuanya sudah tersampaikan Pak. Baik, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan dari kegiatan awal ya Bu ya, dari kegiatan awal mulai kita praobservasi, kemudian pada saat praktek saya mendampingi, saat ini juga kita sudah bertukar pikiran ya Bu ya, tentang pasca observasi yang dilakukan hari ini. Semoga dengan teknik observasi coaching ini Bu ya, dan coaching ini kita menemukan bagaimana sih
pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Semoga di masa depan kita menjadi guru yang memang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar, Bu ya. Kehadiran kita ini memang bermanfaat buat mereka. Makasih Bu Lili, sangat menginspirasi obrolan kita ini, dan saya sangat senang bisa bertukar pikiran, sharing dengan Ibu. Nah, nanti mungkin di beberapa pertemuan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya, Iya, Pak Iman. saling berbagi ilmu, sharing. Jadi alhamdulillah ada beberapa poin yang saya dapat dari pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat Ibu. Mungkin itu saja Bu Lili, terima kasih. Mohon maaf barangkali kalau ada kekurangan, ada kesalahan saya dalam obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Lili waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nur Cahyo Hadi, terima kasih sudah mendampingi saya dalam pasca observasi ya. Jadi tadi saya sudah melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Bu Lili. Nah, berkaitan dengan wawancara saya dalam pasca observasi ini Pak, mohon masukan dari Bapak, umpan baliknya. Mungkin ada hal-hal yang dalam percakapan tadi perlu ditambahkan atau ada yang kurang, mohon masukan umpan baliknya Pak. Baik, terima kasih Pak Iman. Terima kasih Bu Lili juga udah mau jadi teman sejawatnya Pak Iman. Saya di sini mau memberikan umpan baliknya Pak, Bapak. Setelah mengamati pasca observasi guru penggerak yang Bapak lakukan dengan Bu Lili dan Pak Iman, saya sangat berkesan nih, karena kenapa? Bu Lili sudah memberikan penyampaian kepada siswanya cukup bagus, karena tadi saya melihat video dari observasinya cukup bagus Pak, begitu. Nah, selanjutnya Bu Lili pun juga memberikan materi itu sederhana tapi nyampe ke anak-anak Pak, Bu, gitu. Nah, terus Bu Lili pun juga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Lili. Nah, terus juga dari Pak Iman pun tadi juga sudah menggunakan alur tirtanya yang cukup baik, dan Bu Lili pun sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, dan juga KSE-nya. Jadi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang sangat bagus dan inspirasi nantinya gitu, dan juga bisa menjadikan contoh-contoh untuk SMA 67 ke depannya nih kepada guru-gurunya. Jadi sekian dari saya Pak untuk umpan baliknya. Terima kasih Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo Hadi, pengajar praktek saya. Alhamdulillah, selama saya mengikuti pendidikan CGP, saya banyak diberikan masukan, wawasan, pengalaman dari pengajar praktek saya. Begitu pula saya menyampaikan terima kasih kepada fasilitator Bu Mutmainah yang telah membimbing saya hampir 6 bulan, dan akhirnya pengetahuan saya dalam alur tirta dan melakukan percakapan pasca observasi ini berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih juga buat Bu Lili, ya Pak Cahyo. Demikianlah percakapan pasca observasi yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.